persoalan ini kan berarti bukan hanya ketika viral awal Maret ini. Sebelumnya sudah pernah ditemukan. Tapi kalau itu terus berulang, berarti ini kesalahannya bagaimana, Bu? Dan pada siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab seharusnya? Ya, kebiasaan untuk melakukan tes rutin atau itu pun tidak disampaikan. Selalu jawabannya kita akan begini, tapi kemudian mana sih catatan itu, coba masyarakat itu ditunjukkan supaya mereka percaya bahwa ini benar-benar kekeliruan di luar urusan pemerintah. Itu tugasnya, berarti pemerintah melakukan tugasnya. Karena semua kecurangan itu terjadi, pemerintah sudah menunjukkan nih loh tidak ada. Dan Sekarang ini kan bukan enggak. hanya kasus minyak goreng ya, tapi pada saat Pertamax oplosan, kan kita juga mana bukti tesnya yang selama ini tuh mana? Tidak diberikan. Selalu hanya mengatakan dengan omong-omong itu. Tapi kemudian tidak bisa menunjukkan bukti sehingga kepercayaan masyarakat itu bangkit untuk kemudian tahu yang salah itu yang di sebelah sana. Berarti ini bukan salah produsen saja, Bu? Tapi memang ada elemen negara di sini. Yang bisa dibilang terjadi pembiaran tidak kalau begitu? Ya, pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen itu. Ya itu selalu yang kita sama yang dikatakan tadi, kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian pelaku usaha. Nah kalau kayak begitu-begitu kemudian dilarang beredar, ya dia ganti nama, pinter juga. Gitu. Artinya mungkin, tapi pemberi izin melekat padanya kontrol. Kalau nggak, ya usah diizinin kalah. Kalau kira-kira ini kalau nggak bisa mengontrol, ya nggak usah diizinin aja. Itu yang kemudian. Oke, kita lihat Bu, sudah ada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah setelah viral ya. Coba kita lihat, teman-teman, coba ditampilkan ketika Mendak akhirnya segel pabrik ya, ditampilkan. Di situ ada salah satu pabrik distributor minyak kita di Karawang, kemudian itu disegel oleh Mendak setelah viral. Kemudian Polri juga sudah menetapkan tersangka, ada satu tersangka kasus minyak kita, itu sudah ditetapkan oleh Polri dan kemungkinan masih akan ada tersangka-tersangka lain yang ditetapkan. Kang Asep, sepertinya makin ke sini betul ya, no viral, no justice. Kenapa sih penegakan hukum itu tidak bisa otomatis saja? Padahal kan harusnya tanpa viral pun ya otomatis saja salah ditegakkan. Ya itu, penegakan hukumnya tidak jelas, tidak tuntas, tidak jelas. Tadi kan tidak tuntas, kenapa? Padahal tadi kan pengawasannya yang ditunjuknya jelas, segalanya jelas, tapi sekarang tidak jelas. Karena apa? Mungkin harus diganti, bukan minyak kita, minyak lo kali. Maksudnya kalau minyak lu tuh gimana? Ya suka-suka dia gitu ya? Suka-suka kolah kan tuh kan. Karena suka kolah, kan tadi dijelasin oleh beliau kan. Bahwa jelas tunjuknya siapa ini, siapa pelakunya siapa. Kan ternyata bisa bohong. Padahal zaman menterinya beliau itu dulu katanya bosnya, Menteri Perdagangan bisa 14.000. Sekarang kenapa enggak gitu kan? Ya, masalahnya. Malah kan loncat lagi kan Menteri Pertanian yang Menteri Perdagangannya kemana aja loh. Kitanya lihat gitu kan. Katakanlah kabinet berapa ya, yang jelas kan kewajiban pedagang dulu kan bisa 14.000. Kenapa sekarang 14.000? Tadi di ecer rinciannya bisa kan? Kenapa enggak? Semuanya bisa didistribusi, itu bisa ada pengawasan. Tapi enggak, ini bukan lagi pelanggaran ke kita, pelanggaran konstitusi. Padahal pasal 33 yang katakan Pak Nurdin tadi jelas, hajat hidup orang banyak, ternyata banyaknya hajatnya. Hidupnya enggak gitu ya. Ini kami juga tampilkan beberapa komentar-komentar dari netizen, banyak sekali kekecewaan dan sepertinya ini berminggu-minggu terjadi seperti ini. Dimulai ketika ada pembatasan gas LPG 3 kg yang bikin gaduh, kemudian ada isu Pertamax oplosan yang akhirnya mengkikis kepercayaan publik, dan sekarang lagi-lagi. Dan ini kan akhirnya seperti narasi bahwa Indonesia gelap, kemudian sulitnya hidup di Indonesia itu semakin terglorifikasi dengan sendirinya karena kasus-kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.